kelas 11. Pada video pembelajaran keempat ini, Ibu mau melanjutkan ya, itu tentang isomer ya. Nah, kalau tatap muka sebelumnya itu isomer struktur itu ada 3 macam, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Maka isomer yang kedua di sini adalah isomer ruang. Nah, isomer ruang itu nanti dibedakan menjadi 2, yaitu isomer optik dan isomer geometrik. Isomer optik itu apa? Isomer optik adalah isomer di sini ciri khasnya adanya atom C kiral atau atom C asimetris. Atom C kiral atau atom C asimetris itu atom C yang bagaimana? Atom C di mana keempat ikatannya atau keempat tangan atom karbon yang dimiliki itu mengikat atom atau gugus atom yang lain. Jadi keempat ikatan yang dipunyai oleh karbon itu harus mengikat 4 atom atau gugus yang lain yang berbeda, tidak boleh sama. Contohnya di sini itu adalah 2 butanol. Nah, ya, tuliskan. Kita tulis dulu. Bu itu 4. Ol itu berarti alkohol. OH di nomor 2 kita masukkan. OH di nomor 2. Seperti biasa, langsung kita melengkapi dengan atom hidrogen karena masih senyawa hidrokarbon. Nah, ini yang kita maksud dengan atom C asimetris. A itu tidak, simetris adalah sama. Jadi keempat tangannya mengikat atom yang tidak sama, ya. Nah, ini 1 ya. Nah, ini atom C asimetrisnya di nomor 2. 1 mengikat metil, 1 mengikat OH, 1 mengikat etil, 1 mengikat atom H. Nah, ya, makanya kita sebut ini yang kita sebut dengan atom C asimetris atau atom C kiral. Nanti untuk menentukan jumlah isomer optik itu tinggal kita lihat banyaknya atom C asimetris atau banyaknya atom C kiral. Untuk menentukan banyaknya atom C asimetris ya. Nah, itu nanti menentukan banyaknya isomer optik yang mampu dibentuk oleh senyawa itu. Contohnya tadi Ibu dari awal tadi disebutkan yaitu 2 butanol. Di sini ada atom C asimetris yang punya 1, maka masukkan rumus 2 pangkat N. Ini rumus yang digunakan untuk menentukan banyaknya isomer optik. Jadi kalau atom C kiral atau atom C asimetrisnya hanya punya 1, tinggal masukkan 2 pangkat 1. Berarti isomernya hanya ada 2. Nah, untuk menentukan bagaimana posisi isomer optiknya, karena di sini awalnya optik berarti perputaran. Nah, jadi nanti yang mana itu putar kanan yang kita sebut dengan dextro, dan yang mana yang putar kiri yang nanti kita sebut dengan levo. Ya. Nah, ini karena ini cermin, jadi kita supaya terlihat semuanya itu kita dirikan. Kalau ini kan posisi tidur ya. Kita dirikan seperti ini atom C kiral, keempat tangannya kita buka. Nah, ini etil kita jadikan 1, C2H5, ini metil. Nah, jadi di sini ini cerminannya. Nah, ini cerminannya. Nah, jadi harus dicerminkan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah atom C kiralnya tadi. Nah, nanti perputarannya dilihat. Nah, ini dari atom H. Nah, ini atom H itu adalah lemah. Nanti perputarannya ke yang lemah. Nah, yang lemah itu ini ada metil, ada etil. Nah, berarti nanti ini mutarnya ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan dextro, putar kanan. D. Jadi namanya D2 butanol. Nah, sebaliknya kalau yang satu sudah tahu posisi perputarannya, nanti cerminannya tinggal baliknya. Nah, berarti ini putar kiri yang kita sebut dengan levo. Jadi levo putar kiri, dextro putar kanan.
Nah, ini cara untuk menentukan perputaran isomer optiknya. Kalau nanti hanya menentukan jumlah dari isomer optik yang dibentuk oleh senyawa itu, maka kalian tinggal menghitung banyaknya atom C kiralnya. Ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa atom C kiral itu bagaimana. Atom C yang keempat tangannya mengikat atom atau gugus yang berbeda. Jadi nanti berapa atom C asimetrisnya di dalam senyawa itu tinggal kalian masukkan rumus. Nah, jadi kalau misalnya di sana itu ada atom C kiralnya itu ada misalnya 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti isomer optik yang mampu dibentuk itu adalah 8. Semakin banyak atom C kiral dalam senyawa itu, maka semakin banyak kemungkinan isomer optiknya. Contohnya, misalnya glukosa. Glukosa, kita tahu rumus kimianya adalah C6H12O6. Ini adalah rumus strukturnya. Nah, kita buka. Kan? Nah, ini. Nah, glukosa berarti aldosa ya, mengikat glukosa aldehid. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah rumus struktur daripada glukosa ya. Nah, rumus struktur daripada glukosa. Jadi glukosa itu gugus OH-nya, nah, yang ada di sebelah ini kiri itu adalah ini pada atom C nomor 3. Ini glukosa. Nah, ini atom C kiral atau bukan. Nah, ini bagaimana cara menentukan atom C kiral atau atom C asimetris. Nah, ini bukan. Kenapa? Karena 2 tangannya mengikat atom O. Nah, ini atom C kiral. Atom C asimetris. 1 mengikat gugus aldehid, 1 atom H, 1 OH, 1 ini. Ini juga atom C kiralnya. Nih, 1 nih. Nah, 1 OH, 1 H nih. Nah, ini juga atom C kiral nih. Sepanjangan ini OH, ini OH, ini ya. Ini juga kiral nih. Atom C asimetris nih OH, H, sepanjangan ini, yang ini bawah. Nah, ini bukan. Kenapa ini bukan atom C kiral? 2. Nah, 2 tangannya mengikat atom H. Karena di sini 1, 2, 3, 4, maka pada glukosa jumlah isomernya 2 pangkat 4. Berarti sama dengan berapa ini? 16 isomer. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan isomer ruang yang kedua, yaitu isomer ini geometrik cis trans ya. Nah, ini geometriknya ada 2, yaitu cis dan trans. Cis itu bagaimana? Cis itu adalah bersebelahan, ini ya, berdampingan, sedangkan trans itu adalah berseberangan. Contohnya misalnya contoh geometrik ini adalah 2 butena ya. Jadi tidak semua senyawa yang mengandung ikatan rangkap itu mampu membentuk isomer geometrik cis-trans ya. Hanya yang mempunyai keseimbangan ya. Nah, 2 butena kita buka 2 butena. Bu itu 4. Nah, ena, nah, rangkap 2-nya di kedua. Nah, ini 1, 2, dari sini juga 1, 2. Lengkapi atom hidrogen dengan atom hidrogen. Nah, ini membentuk keseimbangan ya. Yang namanya isomer cis. Nah, ini begini ikatan rangkapnya. Ini ikatan rangkap. Nah, tangannya kita taruh, ini metil. Metilnya kita taruh atas. Nah, ini ada atom H, kita taruh bawah. Ini yang kita sebut dengan cis. Cis 2 butena. Nah, berdampingan. Yang sama atomnya ya, atau gugusnya. Sedangkan trans itu yang berseberangan.
Nah, ini trans. Nah, ini berseberangan, ini atom H, ini metil. Kalau cis tadi berdampingan. Nah, ini bentuk cis, ini bentuk trans. Nah, berbeda ya, menyeberang. Nah, ini trans ya. Jadi tidak semua senyawa yang mengandung ikatan rangkap itu mampu membentuk isomer geometrik cis-trans. Hanya yang mampu membentuk isomer cis-trans itu di dalam senyawanya ya, ikatan rangkap itu membentuk suatu keseimbangan. Ya. Nah, contoh lagi misalnya di sini adalah 1, dikloroetana. Nah, ini membentuk keseimbangan ya. Kalau tadi contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua, 1,2 dikloroetena. Et ya, berarti 2, ena rangkap 2, Cl-nya ada 2 di nomor 1 dan nomor 2. Kekurangannya adalah atom H. Nah, nih. Jadi karbonnya punya tangan 4, 2 tambah 2. Nah, ini yang kita sebut dengan isomer cis. Nah, berdampingan, atom yang sama. Sedangkan bentuk trans, nah, yang terjadi penyeberangan. Nah, nih penyeberangan, beda toh? Yang sama menyeberang. Nih, Cl-nya, di H-nya. Nah, ini yang kita sebut trans. Jadi bacanya ini cis 1,2 dikloroetena, yang ini bentuk trans 1,2 dikloroetena. Nah, terus bagaimana kalau misalnya senyawa itu tidak terjadi keseimbangan? Artinya kalau di sana tidak bisa membentuk keseimbangan dalam ikatan rangkapnya, berarti dia tidak mampu membentuk isomer geometrik cis dan trans. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menentukan adanya isomer optik dan isomer geometrik. Ya, sekarang Ibu mau menerapkan soal dari keseluruhan isomer ya, baik itu isomer struktur. Kalian sudah tahu bahwa isomer struktur itu ada 3 macam. Ada isomer kerangka, ada isomer posisi, dan ada isomer gugus fungsi. Kalau isomer ruang ada 2, yaitu optik dan geometrik ya. Nah, sekarang contohnya misalnya ini. Jadi nanti kalau ada tugas supaya kalian lebih jelas lagi ya. Di sini misalkan tentukan jumlah isomer struktur dari senyawa ini. Artinya semuanya isomer struktur, baik itu kerangka, baik itu posisi ataupun gugus fungsi dari C5 ya. Nah, yang pertama misalnya kita, nah C-nya 5. Ini kita tahu dulu C5H12O itu mengandung gugus fungsi apa? Nah, kamu tahu dari rumus sebelumnya, karena ini CnH2n plus 2, di sini dia mengandung gugus fungsi OH, alkohol dengan ether ya. Nah, jadi untuk yang alkohol dulu, C5 kita bentangkan, OH kita masukkan nomor 1 ya. Nah, ini kita posisikan gugus OH sampai ke tengah sebelum terjadi pemutusan. Nah, sampai ke tengah. Nah, ya. Jadi ini 1 pentanol, 2 pentanol, 3 pentanol. Nah, ini yang isomer posisi ya. Nah, ini yang isomer posisi. Nah, sekarang ini ya putus ya, berarti sebagai isomer kerangka. Kalau mau putus ada gugus fungsi, itu gugus fungsi kita taruh di bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, cabangnya paling terendah kan nomor 2. Nah, ini keempat ya toh.
ini kelima ya. Nah, masih di butanol ya. Nah, kalau tadi nomor 2 ini kita pindah ke nomor 3. Tetap nomor 1 sini ya, nggak boleh dari kiri, dari kanan karena gugus fungsi yang utama. Nah, jadi kalau ini adalah 2 metil 1 butanol, kalau ini 3 metil 1 butanol ya. Nah, ini cabangnya nggak bisa jalan lagi, nggak bisa bergerak ya. Nah, kalau tidak bisa berarti gugus fungsinya ya, gugus fungsinya bisa kita jalankan, kita pindahkan. Nah, yang ke-6 masih butanol ya. Kalau tadi 1 butanol, sekarang OH kita pindahkan di nomor 2. Cabang kembalikan lagi di nomor 2. Nah, kalau ini beda lagi. Ini 2 metil 2 butanol. Nah, sekarang yang ke-7 ya. Itu adalah masih 2 butanol. Tapi cabang kita geser. Tadi nomor 2, sekarang kita geser ke nomor 3. Ya. Nah, jangan ini 2 metil, salah. Karena nomor 1 yang tepat dari kanan. Kenapa? Karena gugus fungsinya itu yang nomor 1 ya. Jadi gugus fungsi itu yang utama, bukan cabang ya kalau ada gugus fungsi. Nah, ini ya. Nah, ini artinya di sini untuk 2 butanol itu sudah ya, nggak bisa bergerak lagi. Yang ke-8 putus lagi. Nah, jadi rantai utama tinggal 3. Nah, ini kita masukkan, kalau mau putus OH kembalikan ke pertama lagi. Nah, ini bentuk terakhir. Nah, ini ya. 2, nomor 1 dari sini, 1, 2, 3. Jadi 2,2 dimetil 1 propanol. Nah, jadi untuk isomer daripada struktur ya toh. Nah, ini yang namanya isomer posisi untuk ini pentanol. Ini untuk isomer strukturnya. Nah, ini isomer struktur. Nah, jadi struktur itu isomer struktur atau isomer kerangka itu maksudnya kerangkanya yang berbeda, gugus fungsi tetap. Nah ya, nah ini masuk isomer kerangka ya kan. Nah, kalau 5 dan 7 itu masuk ke dalam kerangka. Kenapa? Karena gugus fungsi posisi tetap. Nah, sama nomor 8 itu kerangka ya. Nah, ini kerangkanya udah berbeda. Nah, kalau posisi itu gugus OH-nya yang berpindah. Ya, gugus OH yang berpindah, cabang tetap ya. Seperti nomor 4 pasangan dengan nomor 6. Nah, itu namanya isomer posisi. Ya, cabangnya tetap dengan 2, posisi gugus fungsi beda. Tadi 1 butanol, yang nomor 6 2 butanol. Itu yang kita sebut dengan posisi. Ya, jadi kalian sudah bisa bedakan mana itu isomer posisi dan mana itu isomer kerangka. Jadi posisi itu yang strukturnya sama tapi gugus fungsinya yang jalan ya. Nah, tadi kalau ini apa itu 4 dan 5 ini kita sebut dengan isomer kerangka. Kenapa? Kerangka karbonnya yang berbeda, gugus fungsi tetap sama-sama di nomor 1 ya. Sama-sama di nomor 1. Kerangka ini aja ya, cabangnya tadi di nomor 2, yang nomor 5 pindah ke nomor 3. Ya, ini yang kita sebut dengan isomer kerangka karena gugus fungsi tetap. Tapi kalau nomor 6 itu sudah isomer posisi. Tapi isomer posisinya dengan nomor 4. Nggak boleh dengan isomer posisi nomor 5. Nggak bisa. Kenapa? Karena 5 itu cabang di nomor 3. Sedangkan nomor 6 itu cabang metil di nomor 2. Jadi isomer posisinya itu dengan nomor 4. Kalau posisi ya. Nah, sama dengan posisi isomer pasangan 7 dan 6 dan 7. Itu kelompok isomer posisi ya. Kenapa? Karena gugus OH-nya sama-sama nomor 2. Cabangnya metilnya saja berbeda. Yang nomor 6 di nomor 2 metil 2 butanol, sedangkan nomor 7 adalah 3 metil. Karena nomor 1 yang tepat dari kanan. Kenapa? Karena gugus OH-nya atau gugus fungsi ini lebih dekat dari kanan ya. Nah, jadi kalau isomer fungsinya mana? Ya ini isomer fungsi. Ini baru untuk alkohol ya. Nah, jadi untuk alkohol
C5H12O. Nah, ini jumlah keseluruhannya ada 8. Ya. Nah.